Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi. Yusron kameranya, nak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ya semua anak-anak ambil posisi yang nyaman, duduk yang rapi. Kita akan mulai dengan berdoa. Ibu minta kesediaan yang piket hari ini. Febri Putra Mailan boleh mimpin dalam doa. Mic-nya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih anak Ibu Febri, luar biasa ya, merdu banget soalnya memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai, Ibu mau mengingatkan anak-anak jangan lupa isi presensi yang sudah Ibu kirimkan tadi di WhatsApp group ya. Nanti yang belum silahkan diisi. Oke, Ibu ingatkan silahkan diisi. Tadi ada teman kita yang sudah izin juga ya, Evan Dimas hari ini tidak bisa hadir ya, karena ada kondisi keluarga. Semoga di pertemuan berikutnya Evan bisa hadir. Nah, sebelum kita mulai juga Ibu ingatkan peraturan pembelajaran kita masih tetap sama. Oke, kalau Ibu bertanya kepada semuanya, mic-nya langsung dibuka. Kalau Ibu bertanya hanya kepada nama yang disebutkan yang membuka. Dan apabila anak-anak mau bertanya, silahkan raise hand. Ya, sebelum Ibu sampaikan, Ibu mau polling dulu kalian. Apakah sudah siap atau belum? Ya, Ibu mau lihat apakah sudah sarapan atau belum. Silahkan dekatkan handphonenya ya, atau gadget masing-masing yang digunakan boleh diisi. Ada yang belum sarapan? Belum, Bu. Waduh, udah jam 9 loh anak-anak. Ibu, aku udah ya, Bu. Iya sayang, sudah. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Hasil result ya. Terlihat ada 6 orang yang belum sarapan ini. Ya, yang belum sarapan, tolong ya nak, sebelum memulai pelajaran sarapan dulu ya, supaya lebih semangat lebih mengikuti pembelajarannya dan energinya full. Oke? Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kita, mari anak-anak duduk yang tegak, duduk yang siap ya, duduk yang rapi. Kita akan bernyanyi Mars Wajib Belajar ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdas kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktu mengisilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, kurangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerah.
yang muncul adalah anak-anak kelas 6B SD Negeri Muara Sari 1. Harapannya anak-anak lebih semangat belajar gitu. Coba ibu minta satu orang mewakili apa yang kamu dapat makna dari ini? Jangan berhenti sekolah, jangan putus tengah jalan. Jangan berhenti sekolah dan putus tengah jalan gitu. Harapan ibu sama nak gitu. Ibu berharap jangan ada lagi lulusan SD Muara Sari 1 yang tidak melanjut sekolah. Wajib belajar. Sekarang sudah ada sekolah wajib belajar 12 tahun. Jadi kita harus ikut. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak yang lulus SD, bahkan ijazahnya nggak diambil dari sekolah gitu. Itu sedih ya. Ibu harapannya ada 32 anak di kelas 6B ya, semuanya wajib melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan literasi. Nah, anak-anak boleh siapkan daun literasinya. Jadi ya, karena memang kondisinya di rumah teteh tidak apa-apa. Jadi membaca ya. Siapkan daun literasinya, boleh pohon literasinya juga didekatkan. Revaldi, siap semuanya? Kalau sudah siap, buka mic-nya, boleh berkata siap gitu. Siap, Bu. Siap Bu. Siap, Bu. Literasinya sudah siap. Siap, Bu. Cinta yang mendunia. Aditya memiliki banyak teman di sekitar rumahnya. Aditya dan teman-temannya memiliki satu talent yang sangat kreatif, yaitu membuat channel YouTube. Komitmen Aditya dan teman-temannya untuk mencintai bangsa Indonesia. Mereka salurkan melalui ide kreatif dengan menampilkan keunikan yang ada di Indonesia. Banyak orang juga yang semakin cinta Indonesia. Iya, terima kasih untuk Jian dan Yasti yang sudah membaca. Nah, tadi ada cerita Aditya. Boleh dituliskan apa hasil bacaannya hari ini di dalam literasi masing-masing? Boleh ditunjukkan daunnya dulu ke layar, nak, yang sudah ditulis. Oke, tunjukkan daun masing-masing ke layar. Ke layar masing-masing. Sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya? Membuat rangkaian, Bu. Membuat rangkaian, benar sekali Melia. Siapa nak? Era maju, Bu. Era maju, bisa, benar sekali. Era maju, kata sudah pelajari ya. Perkembangan transportasi sudah ya. Terus berikutnya apa? Perubahan secara mendunia, benar ya. Perubahan secara mendunia. Itu pelajaran kita sebelumnya. Membuat rangkaian juga sudah di pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar sambil bersenang-senang. Oke ya. Kita akan belajar sambil bersenang-senang. Sekarang ibu mau mengajak kalian, nanti ketika ada hal yang berhasil yang kalian lakukan, ibu akan memberikan satu hal yang luar biasa, yaitu in English ya. Kita spell in English ya, kita eja dalam bahasa Inggris. G-O-O-D G-O-B ya. Kalau cepatnya G-O-O-D J-O-B ya. Coba semua buka mic, ikuti ibu. G-O-O-D-J-O-B. Coba 1, 2 ya. G-O-O-D-J-O-B. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Oke, G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah pembelajaran kita tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pertama, untuk penguatan bahasa Indonesia nanti kita akan menganalisis isi teks eksplanasi yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi penting dari isi teks yang kita baca. Kali lagi dengan serentak, belum tutup mic ya. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Oke, 1, 2, ya.
Good job. Nih, anak-anak, ibu akan mengajak kalian membaca satu teks, ya. Baca satu teks, jadi anak-anak membaca di dalam hati masing-masing tanpa suara, ya. Mic-nya boleh ditutup. Samuel Parsaulian Sihombing. Oke, terima kasih Samuel, kamu luar biasa ya. Ya, anak-anak boleh membaca teksnya. Ibu akan iringi dengan satu musik yang sangat indah, ya. Baca tanpa suara. Ikutin saja. Yang sudah anak-anak baca, yang bisa menyampaikan informasi apa yang didapatkan dari bacaan tadi. Boleh raise hand. Informasi yang didapatkan dari bacaan. Mic-nya belum dibuka. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia diakui oleh negara ASEAN. GOOD, good job betul. Aditya raise hand, boleh? Nah, Rafa Aditya. Bahasa Indonesia bisa berkembang dan tidak kaku. Bahasa Indonesia bisa berkembang dan tidak kaku. Terima kasih Rafa, kamu luar biasa. Satu orang lagi. Bahasa Indonesia itu sempurna. Bahasa Indonesia itu sempurna. Nah, terima kasih untuk semua tanggapannya ya. Tadi bacaan yang kita baca adalah bahwa bahasa Indonesia diakui oleh negara-negara di Asia Tenggara sebagai bahasa untuk digunakan di kawasan Asia Tenggara. Gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat anak-anak, kalau kita lihat untuk beberapa negara tetangga dari Indonesia seperti Malaysia itu hampir mirip bahasanya dengan Indonesia. Ya. Kenapa? Karena memang sangat dekat daerahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan lihat nanti bagaimana peran Indonesia di organisasi kawasan Asia Tenggara sehingga membuat Indonesia itu banyak dampaknya, banyak efeknya. Efeknya itu tapi efek yang baik ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, Paham, Bu. oke. Paham, Bu. Nanti anak-anak boleh melihat ya, boleh melihat teks yang tadi kita bacakan tanpa bersuara. Nah, ini dia bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa Asia Tenggara ya. Kalau bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa Asia Tenggara loh. Ya, dinilai layak. Apa yang akan dikerjakan nanti dalam diskusi kelompoknya? Yang pertama, topik masalahnya apa? Apa yang Arsilawati makannya lo nakku? Ini sudah mulai pembelajaran, berarti kita akan makan lagi ya. Posisi yang siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran, boleh sarapan dulu ya. Arsi boleh dibenerin handphonenya, posisi handphonenya supaya sama dengan yang lain. Landscape ya. Dalam landscape supaya sama dengan yang lain Arsilawati. Nah, paragraf 1 nanti akan ditemukan apa masalahnya ya. Anak-anak nanti baca kembali lagi bersama teman kelompoknya. Yang kedua, deret penjelas. Deret penjelas itu berarti sudah mulai pusing ya. Coba digeleng-gelengkan dulu kepalanya. Yang sudah mulai ngantuk dari tadi ada yang menguap. Ibu bingung antara ini kelamaan tidur atau terlalu cepat bangun. Ya, biar semangat Ibu mau share screen. Oleh anak-anak menebak dari gambar yang Ibu kirim ini. Yang boleh dibuka ya, mic-nya boleh dibuka ketika mau menjawab ya. Tapi kalau sekiranya di lingkungannya berisik Samuel, kalau misalnya banyak suara-suara bising boleh ditutup mic-nya ya nak. Samuel ya. Oke, kita mulai ya. Silakan perhatikan.
sekarang ibu tetap mengingatkan nih anak-anak ya, tetap ibu ingatkan posisinya, posisi duduk yang benar ya, posisi yang benar. Yang lagi ada adiknya lagi pegang handphone dua, tetap fokus ya, Elvira. Terus Fatir juga posisi kameranya, terus itu posisi duduknya, jangan bersandar ke meja biar nggak ngantuk. Maaf belum suara ya. Muhammad Yusron jangan hanya keningnya yang terlihat. Revaldi juga jangan hanya keningnya, kemon dong anak-anak ya. Oke, hari ini kita lihat ini videonya, boleh disaksikan dulu. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali. Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro Filipina. Siapa saja yang termasuk negara ASEAN? Ada berapa negara? Ayo, ayo kita belajar nama-nama ibu kota ASEAN. Pada ingatnya itu lagunya? 10 Bu. Ada berapa negara? 10. Indonesia itu Laos, Myanmar, Oke ya, dan yang lain-lainnya. Ada 10 negara dan itu sudah kita buat lagunya. Bahwa Indonesia karena banyak perannya ya, salah satu penandatangan deklarasi Bangkok, terus untuk perdamaian tadi yang bertikai antara negara ya, sehingga bahasa Indonesia diakui oleh Asia Tenggara sebagai bahasa Asia Tenggara ya. Dampak positifnya sangat banyak. Salah satunya lagi apa yang kita lihat tahun 2018 sebelum COVID, Indonesia sebagai tuan rumah apa? Perlombaan olahraga ASEAN Para ya, ASEAN 18 Indonesia sebagai tuan rumah. Itu merupakan keuntungan bagi Indonesia. Kenapa keuntungan? Dunia akan melihat Indonesia mampu ya, mampu sebagai tuan rumah menghadirkan bahkan membuat fasilitas untuk orang-orang disabilitas. Karena kita sudah mau kelompok, coba nah ya, supaya tidak menguap. Ini kayaknya karena efek hujan ini, efek hujan ya. Coba ikuti petunjuk ibu ya, ikuti petunjuk ibu. Semuanya taruh pulpennya atau apapun yang sedang dia pegang ditaruh, taruh ya. Semua duduk tegap. Nah, sekarang ibu kasih ibu beri waktu 30 detik ya, 30 detik beranjak dari tempat duduk masing-masing. Belum ada kata mulai ya, nanti akan ibu katakan mulai. Anak-anak beranjak dari tempat duduk masing-masing. Perhatikan di sekeliling kamu, apakah masih ada lampu yang menyala yang tidak penting. Misalnya di kamar mandi masih menyala lampunya. Belum bergerak Julia, tunggu ya. Yusron kameranya dibenerin, Yursila dibenerin kameranya, Lutfi kameranya dibenerin. Tetap dong anak-anak posisinya, come on ya. Tadi matikan lampu atau matikan AC atau matikan kipas yang tidak penting ya. Hanya 30 detik ya, beranjak dari tempat duduk. Berarti selama 30 detik layar ibu nih kosong anak-anaknya. Tapi bukan berarti kalian kesempatan untuk kocar-kacir kemana-mana. Just 30 minutes ya, second. Hanya 30 detik. Oke, hanya 30 detik. Dimulai dari nanti. Oke, silakan. Silakan 1, 2, 3 mulai. Ayo Revaldi bergerak. Matikan di sekitar kamu apa yang tidak penting. Revaldi, come on. Juliet sudah, Elvira sudah, Arsilawati sudah, Keisha Anjani sudah, Melia juga sudah, Rafa sudah, Tata sudah, Restu ya.
kayaknya ini lari langsung set udah gitu ya. Aduh, Yusron sambil ngasuh kayaknya ya. Saya balik kameranya nak, kayak diberdiriin posisinya landscape. Ya. Nah, lebih rapi. Sudah semua? Oke, anak ibu sudah kembali hadir. Tinggal satu orang nih yang belum buka kamera. Oh, Lutfi masih berdiri dia. Oke, Yursila. Nah, cantik Yursila kelihatan. Oke. Televisi sama kipas Bu. Televisi sama kipas. Yuk yang lain. Kipas sama lampu. Kipas sama lampu Melian. Dian apa Kipas Jian? sama lampu. Kipas sama lampu. Kipas sama lampu kamar mandi itu Sama lampu. lampu kamar mandi. TV siapa yang matiin TV? Ada yang matiin handphonenya nggak? Semuanya ibu aku matiin. Kamu matiin semua. Iya, soalnya kan rumah aku gede jadi aku matiin aja semuanya. Oke, rumahnya sangat besar ya, katanya matiin semua. Semoga pencahayaannya cukup ya. Berikutnya, mematikan kipas angin. Tadi kayak kalian ya nak, mematikan kipas angin kalau udaranya sudah sejuk. Diskusikan LKPD yang sudah ibu kirimkan. Ayo ingat, diskusikan LKPD yang sudah dikirimkan. Untuk diskusinya, ada lagi yang mau ditanya? Bahasa Indonesia. Belum. Bahasa Indonesia berasal dari negara udah dengan penduduk Mana ya? Oh hilang sih. Bentar ya. Bisa aja nih mau dibacain apa gimana? Ih, ya udah dengerin makanya dengerin. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahan ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahan ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya Lanjut, hanya 7 menit. Kita mau presentasi. Iya. Jelas, oke. Coba aku yang setting. Aku yang setting. ke bawa buku. Kelihatan nggak? Masalahnya apa? Apa? Tapi tadi menilai apa? Ya, aku ulang ya yang pada graf 3. Ya penjelasnya pada kesempatan yang sama ya. Indonesia Friends Magnis Susen Paragraf 3 dan paragraf 4 itu penjelasnya semua ada di paragraf 3. Nah, paragraf 4-nya boleh anak-anak lihat itu sudah simpulan. Oke, ya. Nanti dilihat ya. Biar segera. Nah, yang untuk menghemat energi itu nanti
diskusi kelompoknya. Kita tunggu yang lain bergabung lagi ya. Ya, masih ingat nggak? Tanganku ke depan, tanganku ke samping, tanganku ke depan, goyang-goyang. Dengan cepat ya. Tanganku ke depan, tanganku ke samping, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, geleng kepala bersama-sama. Oke, semua buka mic. GOODJOB. Semua menyampaikan 1, 2, 3 ya. GOODJOB, good job, good job. Oke, yang mau presentasi yang pertama kelompok siapa? Ibu persilahkan dan ibu akan beri bintang. Yang kesimpulan. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Oke, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ibu akan beri bintang. Mana dia kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok. Diskusi kelompok 4. Topik masalah paragraf 1. Seharusnya menjadi bahasa ASEAN. Paragraf 2. Bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Deret penjelas paragraf 3. Bahasa Indonesia tidak kaku dan bisa berkembang. Paragraf kesimpulan paragraf 4. Penulis menyayangkan penggunaan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Terima kasih kelompok Rafa. Yo, GOODJOB, good job ya, good job. Ibu akan berikan bintangnya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, Bu. Topik masalah bahasa Indonesia berasal dari negara dengan dalam 50 juta. Paragraf 2 dari Penjelasan. Menurut Mas Shun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 9.000 kosakata. Paragraf ketiga, deret penjelas. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Paragraf keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kesimpulan, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Sudah, Bu. Ya. Melia boleh di mute dulu nak. Nah, ini dia hasil karyanya ya. Ayo menghemat energi listrik. Cara menghematnya, matikan lampu. sudah, Bu. Terima kasih kelompok 1, luar biasa ya hasil diskusinya. Boleh di stop sharing dulu Julia supaya ibu ya. Oke, kelompok 1 sudah tampil, ibu akan berikan bintang ke kelompok 1. Kelompok 1 ya, oke. Terima kasih anak-anak, luar biasa diskusinya. Di mute dulu, Bu. Ya, di mute dulu. Oke, sip. Cara menghemat energi listrik.
Hadi, sebelum kita tutup, Ibu mau menanyakan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah siapa yang mau berani? Ayo, Restu. Ya, Juliet sudah resign juga. Restu. Kita mempelajari bahwa bahasa Indonesia dipilih untuk bahasa Asia Tenggara. Oke, ya, yang benar 100 tuh dapat master. Keren. Keren sekali. Berikan good job untuk Restu. Arahkan jempolnya ke Restu. Good job Restu. Oke, keterangan. Menemukan topik masalah dan deret penjelas. Iya, keren sekali Rafa. Menemukan topik masalah dan deret penjelasnya. Ya, yang lain boleh. Kita tunggu ya. Yang lain join dulu. Ya. Nah, Juliet. Oke, selesai ya. Kita lihat hasilnya. Sudah? Oke, dan hasilnya adalah jeng jeng. Ya, good job untuk 3 orang yang ada di sini. The first Rafa, yang kedua Melia, yang ketiga Restu. Ya, semuanya ternyata dapat master ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti untuk LKPD-nya tetap disimpan, akan Ibu kumpulkan nanti dari bukunya. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri di dalam doa. Ibu minta Rafa yang bagian tiket tutup di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Ya, terima kasih banyak Rafa. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun, pakai masker apabila keluar rumah. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat